Kiyomori kini menguasai seluruh kerajaan dalam genggamannya. Coba bayangkan kalimat ini. Di puncak kekuasaan, di mana langit pun terasa bisa digapai, seorang pria berdiri sendirian. Namanya Taira Kiyomori. Seluruh Jepang, gunungnya, sungainya, rakyatnya, semua ada di tangannya. Dia jadi pusat alam semesta. Tapi, ada satu hukum alam yang gak akan pernah bisa ia taklukkan. Kalau kamu sudah ada di titik tertinggi, satu-satunya jalan yang tersisa adalah turun. Oke, sebelum kita sampai ke bagian kejatuhannya yang dramatis, kita harus mundur dulu. Kita harus paham gimana ceritanya satu klan Taira, bisa mencapai puncak kekuasaan yang luar biasa ini. Ini adalah kisah tentang bagaimana dalam sekejap mata, sejarah mereka menaklukkan panggung politik dan militer Jepang di abad ke-12. Kekuasaan mereka itu, ya, nggak dibangun di atas fondasi yang kokoh, tapi di atas ambisi yang membara, strategi yang licik, dan tentu saja pedang yang nggak kenal ampun. Dan kenaikan Kiyomori ini bukan kebetulan ya, bukan juga perebutan kekuasaan dalam semalam. Selama 20 tahun penuh, dia bergerak di istana kayak bayangan. Seorang pemain catur yang bisa melihat 10 langkah ke depan. Awalnya, dia cuma jadi pedang setia buat Kaisar Biara Go-Shirakawa, nyingkirin semua musuh tuannya. Satu persatu posisi kunci, Perdana Menteri, Kepala Polisi jatuh ke tangannya. Tapi pedang yang terlalu tajam seringkali punya kehendak sendiri. Dan di tahun 1179, pedang itu berbalik. Dia mengurung tuannya sendiri dalam tahanan rumah. Dan puncaknya, ini yang paling gila. Tahun 1180, dengan dingin, dia mendudukan darah dagingnya sendiri, cucunya yang masih bayi, Antoku, di atas tahta krisan. Game over. Dia menang telak. Coba bayangkan posisinya saat itu. Dia adalah kakek dari kaisar yang berkuasa, dia adalah tuan dari kaisar yang sudah pensiun, dan secara de facto, dia adalah pemimpin seluruh negeri. Kekuasaannya itu mutlak, nggak tergoyahkan. Tapi, ya gitu, takdir itu seringkali punya selera humor yang kejam. Kurang dari setahun setelah dia berdiri di puncak dunia, takdir mengirim utusannya. Bukan pasukan, bukan pembuluh, tapi demam. Demam yang membakar dari dalam. Di bulan Maret 1181, Taira Kiyomori, sang penguasa, akhirnya menyerah pada api di tubuhnya sendiri, meninggalkan sebuah kekaisaran raksasa di tangan pewaris yang, jauh lebih lemah. Tapi, sementara klan Taira lagi asik berpesta di ibu kota, mereka nggak sadar. Di tempat yang jauh, dalam pengasingan yang dingin selama 20 tahun, ada sebuah benih yang sudah ditanam. Benih itu disirami air mata, dipupuk dengan dendam. Jadi, babak selanjutnya ini bukan tentang kekuasaan yang diraih, tapi tentang pembalasan yang sudah lama tertidur. Dan sekarang, mulai membuka matanya. Oke, jadi di satu sisi panggung, kita punya Taira Kiyomori, sang penguasa absolut yang berdiri di atas tumpukan mayat musuh-musuhnya. Di sisi lain, di sudut yang gelap, kita punya seorang pemuda, Minamoto Yoritomo. Dia ini putra dari musuh bebuyutan Kiyomori. Setelah ayahnya dieksekusi saat Yoritomo baru berumur 13 tahun, Kiyomori membuat satu keputusan. Bukan dengan pedang, tapi dengan belas kasihan. Dia membiarkan anak itu hidup. Sebuah tindakan yang mungkin dianggap remeh, tapi kelak tercatat dalam sejarah sebagai kesalahan paling fatal dalam hidupnya. 20 tahun. Itu waktu yang lama banget loh. Cukup lama buat seorang anak laki-laki tumbuh jadi pria dewasa. Dan cukup lama juga untuk mengubah kesedihan menjadi setajam baja. Di pengasingan, Yoritomo nggak cuma dia meratapi nasib. Catatan kuno bilang kalau dia itu berpikir keras tentang urusan dunia. Artinya, dia membiarkan kebenciannya jadi api dingin yang terus menyala. Dia mengamati setiap kesalahan Taira, merencanakan setiap langkah, dan diam-diam mengikat sumpah dengan siapapun yang masih setia pada nama Minamoto. Dia bukan lagi anak yang diampuni, dia adalah badai yang sedang mengumpulkan kekuatan. Dan momen itu pun tiba. Anaknya Kiyomori, Munemori, yang mewarisi jubah ayahnya, tapi sayangnya gak dengan kecerdikannya, memutuskan untuk memadamkan percikan api Minamoto. Target pertamanya Yoshinaka, sepupu Yoritomo. Keputusan itu tanpa dia sadari justru menyalakan sumbu peperangan. Dan takdir telah memilih panggungnya, sebuah lembah sempit bernama Kurikara. Munemori bergerak dengan kesombongan khas Taira. Dia membawa pasukan yang di atas kertas kelihatan tak terkalahkan. 100.000 prajurit, sebuah lautan manusia yang siap menelan pemberontakan kecil Minamoto. Tapi disinilah letak kesombongan yang membutakan mereka.
Pasukan raksasa ini mayoritas bukanlah samurai yang ditempa pertempuran, tapi cuma petani dan penembang kayu yang dipaksa pegang tombak. Mereka datang dengan jumlah, bukan dengan semangat juang. Dan disinilah kita lihat kecerdikan mengalahkan kekuatan brutal. Minamoto Yoshinaka nggak melawan gelombang itu secara langsung. Dia cerdik. Pertama, dia mengulur waktu. Para samurainya menantang jenderal-jenderal Taira untuk duel 1 lawan 1, sebuah ritual terhormat yang sukses menahan pertempuran besar sampai malam tiba. Lalu, saat gelap gulita, neraka pun dilepaskan. Bukan dari pedang, tapi dari ternak. Sekawanan sapi dengan obor menyala diikatkan di tanduknya, digiring kayak pasukan iblis ke tengah Taira. Panik, pasukan Taira yang ketakutan lari tunggang langgang ke satu-satunya jalan keluar yang mereka lihat, celah sempit Kurikara. Dan di sanalah, di mulut lembah yang gelap itu, jebakan maut sudah menanti. Itu bukan lagi pertempuran, itu pembantaian. Gema pembantaian di Kurikara sampai ke ibu kota, bahkan sebelum fajar menyingsing. Satu pertempuran itu mengubah segalanya. Klan Taira yang tadinya tak terkalahkan, sekarang kabur dari Kyoto kayak pencuri. Momentum perang udah berbalik total, dan gak akan pernah sama lagi. Dan Kaisar Biara Go Shirakawa, si politisi ulung yang selalu tahu kemana arah angin berpihak, dengan cepat ganti kostum. Dia menyambut Minamoto bukan lagi sebagai pemberontak, tapi sebagai pahlawan pembebas. Sekarang, kita tiba di babak akhir yang paling menyayat hati. 2 tahun setelah bencana di Kurikara, sisa-sisa klan Taira terdesak sampai ke tepi lautan. Di atas ombak yang ganas, mereka akan membuat pertahanan terakhir mereka. Sebuah pertarungan yang akan selamanya terukir dalam ingatan Jepang. Bukan dengan tinta, tapi dengan darah. Pertanyaannya menggantung di udara laut yang asin. Gimana ceritanya, sebuah dinasti penguasa, lengkap dengan kaisar mereka yang dianggap keturunan dewa, bisa lenyap di telan ombak hanya dalam 1 hari? Jawabannya ada di dasar selat yang dingin dan tak kenal ampun, di Danau Ura. Yuk, kita lihat adegan terakhirnya. Tanggal 25 April 1185. Armada Taira kejebak di selat sempit. Di atas kapal utama mereka, ada harta paling berharga sekaligus beban perberat mereka. Kaisar Antoku, seorang anak laki-laki berumur 8 tahun. Dialah sisa-sisa legitimasi mereka. Dari Cakrawala, armada Minamoto muncul, mengepung mereka dari segala arah. Gak ada jalan lari, gak ada harapan menang. Ini adalah akhir. Di tengah kekacauan itu, nenek sang kaisar, janda dari Kiyomori yang agung, membuat sebuah pilihan. Dia nggak memilih pedang. Dia nggak memilih menyerah. Dia mendekati cucunya yang gemetar, memeluk tubuh kecil itu, dan berbisik kalau di dasar laut sana ada ibu kota lain yang lebih damai menanti. Lalu, dengan sang kaisar dipelukannya, ia melompat ke dalam gelombang dingin. Tindakannya itu bukan keputusasaan, itu adalah sebuah sinyal. Satu persatu, para samurai Taira yang tersisa mengikuti ratu dan kaisar mereka, membiarkan baju zirah mereka menarik mereka ke dasar laut. Tapi kematian agung kaisar cilik dan neneknya ini jadi kontras yang sangat pahit dengan nasib pemimpin Taira Munemori, orang yang sama yang memulai semua kekalahan ini. Ketika yang lain memilih kematian terhormat, dia justru ragu-ragu di tepi kapal, terlalu takut untuk melompat. Takdir mempermainkannya. Dia nggak tenggelam. Dia justru diselamatkan musuh hanya untuk diarak sebagai tawanan dan dieksekusi beberapa hari kemudian. Sebuah akhir yang bukan cuma tragis, tapi juga sangat memalukan. Dari abu dan air mata klan Taira, sebuah tatanan dunia yang benar-benar baru lahir di Jepang. Seperti burung feniks yang bangkit dari api, kehancuran total ini ternyata bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal. Awal dari sebuah sistem pemerintahan yang akan membentuk jiwa Jepang selama 700 tahun ke depan. Jadi, dengan kematian massal di Danau Ura, halaman terakhir dari buku sejarah klan Taira telah ditutup. Tamat. Kisah mereka di Jepang berakhir secara tiba-tiba dan brutal. Di atas panggung yang sekarang kosong, hanya satu orang yang tersisa berdiri. Minamoto Yoritomo, anak yang dulu dibuang, kini adalah pemenang absolut. 7 tahun setelah ombak menelan musuh terakhirnya, di tahun 1192, Yoritomo menerima sebuah gelar baru. Shogun, secara harfiah artinya pemimpin militer tertinggi. Tapi ini bukan sekedar gelar. Ini adalah sebuah proklamasi yang bilang ke seluruh negeri. Kekuasaan sejati itu sekarang nggak lagi ada di istana kaisar yang megah, tapi di barak militer, di ujung pedang para samurai. Struktur kekuasaan Jepang pun berubah selamanya. Shogun kini memegang kendali militer dan politik yang sesungguhnya. Kaisar, dia nggak dihilangkan, dia tetap bertahta. Dihormati sebagai simbol spiritual bangsa, seorang dewa yang hidup.
Tapi ya itu, hanya simbol. Kekuatan untuk memerintah, untuk berperang, untuk menentukan nasib jutaan orang, sekarang sepenuhnya ada di tangan shogun. Sebuah sistem pemerintahan ganda yang unik, yang akan bertahan selama berabad-abad. Sebuah era baru memang telah lahir. Lahir dari api dan darah. Keshogunan pertama telah berdiri dengan kokoh. Namun, sejarah itu seperti roda yang terus berputar kan? Setiap puncak kekuasaan seperti yang dialami Kiyomori, pada akhirnya pasti akan diuji. Jadi, pertanyaan terakhirnya adalah, kedamaian yang dibeli dengan harga yang begitu mahal ini, kira-kira bakal bertahan berapa lama?